Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan nama Yesus, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kita diciptakan sempurna dengan rencananya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita. Ku dicipta oleh-Mu. Haleluya. Ku dicipta oleh-Ku, dicipta untuk-Ku. Kau beri nafas hidup bagi hidup. Ku dicipta oleh-Mu, ku dicipta oleh-Mu, dicipta untuk-Mu. Persembahkan seluruh hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu selamanya. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu selamanya. Haleluya. Ku hidup bagi-Mu. terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami sempurna dengan gambar-Mu. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untuk-Mu. Kau beri nafas hidup bagi Ku dicipta oleh-Mu,
dicipta olehmu, dicipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Katakan ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu, selamat. Ku hidup bagimu Yesus. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu Yesus. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu, selamat. Ku hidup bagimu Yesus. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu, selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu, selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu, selama-selamanya. Sampai selamanya, 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 sampai selamanya. Kami hidup bagimu Yesus, dan puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Benar Tuhan Yesus, kami ingin hidup bagi Engkau ya Bapa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik pun ya Bapa. Engkau sentiasa bersama dengan kami. Oh haleluya, mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan suara kita, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi, Kau Allah Bapa yang setia. Kau Bapa Haleluya yang Yesus. setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Kau yang meneguhkan hati kami ya Bapa, karena janji-Mu benar. Hatiku Haleluya Yesus. teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat Kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu sempurna, ajakan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu yang terindah sampai selamanya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu. Karya-Mu sempurna, agung dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajakan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu yang terindah sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus, agung dan mulia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu tidak pernah terhenti. Engkau Allah yang setia, Engkau setia pada janji-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Karena semua kena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita dapat berkumpul di sini bersama-sama pagi ini untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Saya tidak mau lupa mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan gereja karena memberikan peluang ini untuk berkongsi firman Tuhan kepada saudara dan saudari pada pagi ini. Nah, saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus bersyukur Tuhan karena semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini pagi ini untuk beribadah, menyembah, memuji Engkau. Semuanya kena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tiba masanya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini. Tolong letakkan isi hati Tuhan di dalam bibir lidah hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan yang akan terungkap pada pagi ini. Tolong Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kedengaran itu akan membantu menguatkan anak-anak Tuhan, memberikan pengharapan kepada anak-anak Tuhan, dan itu akan terus memberikan kekuatan bagi kami untuk percaya dan terus menerus percaya
bahwa Tuhan baik di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang pertama tadi itu menceritakan tentang seorang pribadi yang bernama Ayub. Diceritakan tadi bahwa Ayub itu adalah seorang yang paling salih dan paling jujur di zamannya. Tapi kemudian ayat seterusnya itu menceritakan bahwa Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dia menderita kena sakit kulit. Dan kalau kita membaca di dalam Ayub itu, kitab Ayub itu kita akan menemukan bahwa Ayub bukan hanya menderita kena penyakit, tapi juga menderita kena kehilangan anak-anaknya dan juga harta bendanya. Saudara, ketika Ayub mengalami penderitaan itu, datanglah orang-orang yang paling dekat dengan Ayub. Yang pertama datanglah istrinya. Saya pikir istrinya tidak terlalu jauh dari dia. Mengatakan begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Kemudian sahabat-sahabat Ayub juga datang. Salah seorang sahabat Ayub bernama Elifas. Dia memberikan teguran dan juga nasihat. Dia mengatakan begini, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Seolah-olah sahabatnya ini tidak percaya bahwa Ayub itu seorang yang salih dan jujur pada waktu itu. Mana mungkin dia binasa kalau dia orang yang salih. Mana mungkin dia dipunahkan kalau dia adalah orang yang jujur. Hebat sahabatnya kan? Saudara dengar baik-baik. Kitab Ayub mencatat bahwa Ayub kemudian dengan kesabarannya menggerakkan hati Tuhan untuk memulihkan keadaannya kembali. Dia dipulihkan daripada penyakit kulit yang dia alami. Bahkan harta benda yang hilang sebelumnya dikembalikan, dan Alkitab mencatat bukan hanya dikembalikan tetapi diberikan berlipat kali ganda. Nah, saudara, di dalam pembacaan Injil sebentar tadi itu menceritakan bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu pada satu waktu ketika dia melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka terlantar dan seperti seorang yang tidak bergembala. Saudara, daripada dua peristiwa ini, maka firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada pagi ini ialah menggerakkan hati Tuhan. Saudara, secara pribadi tidak mudah bagi saya untuk mengungsikan firman Tuhan ini, menggerakkan hati Tuhan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, tentu saja itu persiapan secara doa pribadi, tentu saja itu persiapan untuk menyediakan bahan yang perlu disampaikan, tentu saja itu mengoreksi diri, masuk di dalam ruang lingkup tema firman Tuhan itu tidak mudah bagi saya. Apalagi di tengah-tengah persiapan itu ada suara-suara, bukan kedengaran secara telinga, tapi suara di dalam hati berkata, mana mungkin kamu dapat berbicara tentang menggerakkan hati Tuhan, sedangkan kamu belum pernah menggerakkan hati Tuhan. Saudara, di tengah persiapan saya terpikir untuk tukar topik. Cari saja topik yang lebih mudah, senang untuk disampaikan. Atau mungkin tolak saja tugasan ini. Tapi ada satu suara yang memberi kekuatan untuk saya berdiri di depan saudara pagi ini, berkongsi firman Tuhan, tema menggerakkan hati Tuhan. Suaranya berbunyi begini, sampaikan saja firman-Ku. Siapa tahu ketika engkau menyampaikan firman-Ku dan anak-anakku mendengarkan firman-Ku dan melakukannya,
siapa tahu firman-Ku itu akan digenapi di dalam kehidupan mereka. Sampaikan saja firman-Ku, siapa tahu ketika engkau menyampaikan firman-Ku dan anak-anakku mendengarkannya dan melakukan firman-Ku, siapa tahu firman-Ku itu akan nyata dan terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara, itu yang memberikan kekuatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini pagi ini. Amin. Nah saudara, seringkali begini, kasih tahu temanmu begini dan begini. Pagi ini saya mau katakan, jangan kasih tahu temanmu. Kasih tahu dirimu sendiri, aku dengar firman Tuhan dulu, siapa tahu ianya akan digenapi dalam hidupku. Sukatilah mau bagi tahu atau tidak. Nah saudara, mari kita teruskan untuk belajar tema firman Tuhan pada pagi ini, menggerakkan hati Tuhan. Saudara, untuk belajar kepada tema firman Tuhan ini, saya akan membawa saudara untuk melihat dua persoalan. Next. Yang persoalannya begini, apakah situasi yang memerlukan kita untuk menggerakkan hati Tuhan? Dan bagaimanakah kita menggerakkan hati Tuhan? Nah, yang pertama itu kita akan melihat satu contoh, satu situasi yang dialami oleh umat Kristen Koptik Gereja Sampah. Next. Nah saudara, Gereja Sampah ini juga dikenali sebagai Gereja Santo Simon, terletak di sebuah bukit yang disebut sebagai Bukit Mukatam. Kalau ada si Vince, dia betulkan sebutan saya ini, di Kairo, Mesir. Dia dipanggil sebagai gereja sampah karena dia terletak di daerah pembuangan sampah. Nah saudara, saya beberapa kali ke sini, ke gereja ini. Tapi tentu saja saya tidak menaiki pesawat yang kawan-kawan kita selalu naik kalau pergi Israel. Itu lambat, saya tidak tahan menaiki pesawat itu. Ada satu pesawat yang saya pilih, laju. Kamu nampakkan yang lambang itu? Nampak, kenal, itulah lambang pesawatnya. Jadi kalau kamu mau pergi sana boleh, pastikan handphonemu ada 4G, kurang-kurangnya ada data. Kita jumpa di sana. Nah saudara, apakah situasi yang dialami oleh umat Kristen Koptik di Gereja Sampah pada waktu itu? Dan bagaimanakah mereka menggerakkan hati Tuhan ketika mereka berhadapan dengan situasi itu? Next. Nah ceritanya terjadi pada lebih kurang abad yang ke-10. Sejarah ini dicatat di dalam sejarah bangsa Mesir. Pada waktu itu bermula kemunculan agama sebelah. Itu agama sebelah. Paham juga kan sepupu kita? Jadi Mesir pada waktu itu di bawah pemerintahan seorang khalifah yang bernama Khalifah Al-Mu'iz. Ada 3 watak utama di dalam peristiwa yang mana situasi yang dialami oleh umat Kristen Koptik di Gereja Sampah, mereka perlu menggerakkan hati Tuhan. Yang pertama itu Khalifah Al-Mu'iz, yang kedua itu Gubernur Ibnu Kilis, dan yang ketiga itu Paus Abraham yang mewakili umat Kristen Koptik pada waktu itu. Nah ceritanya begini, Khalifah Al-Mu'iz ini merancang untuk menyebarluaskan ajaran agama sebelah pada waktu itu. Dia sudah merancang. Gubernur Ibnu Kilis ini pada awalnya adalah pengikut Kristus. Tetapi untuk memelihara jabatan gubernurnya itu, dia berbaik-baik dengan Khalifah Al-Mu'iz. Dan bukan hanya berbaik-baik, dia sanggup meninggalkan iman Kristus. Kita tidak panggil dia sebagai murtad, kita panggil dia sebagai anak yang hilang. Ketika ditemui satu surga bersorak-sorai. Amin.
Saudara, apa yang terjadi? Gubernur Ibnu Kilis ini menceritakan kepada Khalifah Al-Mu'iz bahwa di dalam kitab orang Kristen itu ada ayatnya berbunyi seperti ini. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi pun, engkau akan dapat memindahkan gunung ini. Ingat juga ayat itu? Next, ada petikannya di sana. Matius pasal 17 ayat ke-20. Karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Kembali ke slide yang sebelumnya. Saudara, perancangan Khalifah Al-Mu'iz seperti, saya tidak tahu peribahasa ke pepatah, mengantuk disuruh tidur kah disuruh bantal, tidak tahu mana yang betul. Yang penting itulah. Di dalam perancangannya untuk menyebarluaskan agamanya itu, ini peluangnya. Apa yang terjadi? Khalifah Al-Mu'iz memanggil Paus Abraham dan bertanya, benarkah ada ayat Alkitab yang berbunyi seperti ini? Paus Abraham berkata benar. Kalau begitu, saya mau kamu buktikan iman dan kebenaran firman Tuhan kamu itu dengan memindahkan Bukit Mukatam, letaknya gereja sampah. Paus memohon 3 hari tempo untuk dia menjawab sama ada bersedia ataupun tidak. Next slide. Nah, saudara, umat Kristen Koptik pada waktu itu diberikan 3 pilihan. Andai kata mereka gagal atau tidak dapat membuktikan kebenaran firman Tuhan, pilihan yang pertama, mereka akan meninggalkan Kristus. Yang kedua, kalau mereka tidak meninggalkan Kristus, mereka harus meninggalkan Mesir. Kalau mereka tidak juga mau meninggalkan Mesir, mereka harus berhadapan dengan maut, dibunuh dengan pedang. Jadi 3 pilihan ini yang harus dialami oleh umat Kristen Koptik pada waktu itu, seandainya mereka tidak dapat membuktikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, inilah situasi yang dialami oleh umat Kristen Koptik pada waktu itu. Dan saya pikir situasi ini memerlukan mereka untuk menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan bertindak di pihak mereka. Saudara, di dalam tempo 3 hari itu ada peristiwa aneh yang terjadi. Tapi saya singkatkan cerita. Selepas 3 hari itu, Paus Abraham. Tapi sebelum itu, ketika Paus Abraham kembali dari berjumpa dengan Khalifah Al-Mu'iz, dia memanggil semua bishop dan memberitahu kepada seluruh jemaat supaya melakukan ibadah puasa dan doa dalam tempo 3 hari itu. Selepas 3 hari, Paus Abraham berjumpa kembali kepada Khalifah Al-Mu'iz untuk menyatakan bahwa mereka bersedia untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Selepas itu ada 2 kumpulan. Satu kumpulan itu adalah Paus berserta dengan seorang yang dinamakan sebagai Santo Simon. Kumpulan yang kedua itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'iz. Mereka bergerak pada hari yang ketiga berhadapan dengan Bukit Mukatam. Sampai di sana, Paus Abraham meminta izin supaya mereka melakukan ibadah berhadapan dengan Bukit Mukatam. Next.
Ibadah itu dilakukan di sana dengan 3 elemen di dalam ibadah yang dilakukan itu. Dimulai dengan perjamuan kudus. Selepas perjamuan kudus itu, mereka teruskan ibadah itu dengan ucapan kairis. Ucapan kairis itu biasanya kita ucapkan sepanjang tempo puasa. Kemudian kita tukar kepada pujian Gloria, yaitu Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Itulah ucapan kairis yang diucapkan oleh umat Kristen Koptik pada waktu itu. Mereka ucapkan itu 400 kali, 100 kali ke utara, 100 kali ke timur, 100 kali ke selatan, 100 kali ke barat. Setelah ibadah mereka itu berlalu hampir 3 jam, Paus Abraham bersama dengan Santo Simon mengakhirinya dengan menandak salib berhadapan ke arah Bukit Mukatam. Saudaraku yang kekasih, pada waktu itu terjadi gempa bumi. Bukit Mukatam terangkat sehingga ada antara dasar tanah dengan bukit, dan cahaya matahari itu kelihatan menembusi antara itu, alatan itu. Dan Bukit Mukatam bergerak ke arah barat sejauh 3 kilometer. Ketika melihat kejadian itu, kumpulan Khalifah Al-Mu'iz berteriak, memohon kepada kumpulan Paus Abraham supaya mereka berhenti berdoa, karena dia takut kota yang sedang dibina akan dihancurkan oleh Bukit Mukatam. Dan umat Kristen Koptik berhenti berdoa, dan Bukit Mukatam terletak kembali di tanah, tapi sudah dipindahkan 3 kilometer. Saudara, bagaimana umat Kristen Koptik menggerakkan hati Tuhan lewat ibadah yang mereka lakukan, dan ada 3 elemen yang mereka lakukan di dalam ibadah itu. Saudara, cerita itu berakhir dengan Khalifah Al-Mu'iz menjadi percaya dan namanya ditukar kepada Stefanus. Dan sejarahnya mencatat bahwa dia lari ke padang gurun untuk melayani Tuhan di sana, untuk mengurangkan protes di Mesir pada waktu itu. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Maukah kita menggerakkan hati Tuhan lewat daripada ibadah yang kita lakukan setiap minggu? Bukankah 3 elemen yang dilakukan oleh umat Kristen Koptik pada waktu itu ada di dalam elemen-elemen yang kita lakukan di dalam ibadah kebaktian kita setiap minggu? Perjamuan kudus, ucapan kairis, puji-pujian dan penyembahan, dan yang terakhir itu menandak salib. Semua elemen ini ada di dalam ibadah kebaktian kita setiap minggu. Next. Saudara, maukah kita menginsafi supaya kita sungguh-sungguh di dalam ibadah kebaktian setiap minggu? Di dalam perjamuan kudus, apakah ketika padri mengucapkan ini, pada malam Tuhan Yesus dihianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu, lakukanlah menjadi peringatan akan aku. Apakah ketika padri mengucapkan ini, kaum lelaki ya, termasuk saya, apakah ketika padri mengucapkan ini, kita sedang tersujud
tertunduk, dan memperingati bahwa sebentar nanti Tuhan Yesus akan melalui jalan salib, mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib karena menebus kita daripada hukuman dosa. Kaum lelaki ataupun engkau tersujud tapi memikirkan banyak sudah sampah terkumpul dan kau mau gotong royong membuang sampah lagi. Para kaum ibu, apakah ketika padri mengucapkan ini pada malam Tuhan Yesus dikhianati, mohon maaf, engkau sedang tersujud kaum ibu, memikirkan bahwa Tuhan Yesus sebentar nanti akan mengalami penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus kaum ibu daripada hukuman dosa, atau sedang memikirkan banyak bawangku di rumah, sekejap nanti aku putung alias membawang. Anak-anak muda, apakah ketika padri mengucapkan ini, engkau sedang sujud dan tertunduk memikirkan bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan untuk menebusmu daripada hukuman dosa, atau engkau sedang memikirkan apakah cowok atau cewekku itu sudah makan? Para remaja, dengar baik-baik. Apakah ketika padri mengucapkan ini, engkau sedang tertunduk memperingati penderitaan Tuhan Yesus, atau engkau sedang memikirkan, ala rankingku, gameku jatuh lagi, sekejap lagi ada live ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menggerakkan hati Tuhan, mari kita belajar daripada umat Kristen Koptik. Ketika mereka melakukan ibadah di hadapan Bukit Mukatam, mereka lakukannya dengan sungguh-sungguh. Elemen yang kedua, next. Apakah ketika kita mengucapkan kairis, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, itu kita ucapkan sungguh-sungguh atau ikut-ikutan? Mari saudara, kita insafi untuk menggerakkan hati Tuhan. Setiap elemen di dalam ibadah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, elemen yang terakhir, menandak salib. Tentu saja itu ucapannya dimulai dengan sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia. Dan pada akhirnya padri akan mengucapkan ini, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Semua jemaat akan menjawab apa? Amin. Apakah ketika jemaat Tuhan menjawab ini dalam nama Kristus, amin, kita masih berada di ruangan ini atau kita sudah santai-santai sana di luar? Saudara ada itu dulu, ada itu kan? Tapi hari ini ketika mendengar firman Tuhan, bolehkah kita belajar daripada umat Kristen Koptik? Setiap elemen di dalam ibadah itu selesaikan dulu. Amin. Saudara, situasi yang kedua. Next. Yang kita mau belajar adalah kita mau belajar daripada situasi yang dialami oleh seorang yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, apakah situasi yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini dan bagaimanakah dia menggerakkan hati Tuhan? Next. Nah, peristiwa ini dicatat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-38. Saya tidak akan membacakan setiap ayat, tapi saya akan menceritakan peristiwa ini
secara ringkas. Next. Nah, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Next. Dia sudah berulang-ulang diobati sehingga dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya, tetapi keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Di tengah-tengah banyak orang itu, ia mendekati Yesus di belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa banyak orang di tengah-tengah itu? Sebab kalau kita membaca pasal yang keempat di dalam Injil ini, kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat di pasal yang keempat dengan menghalau setan daripada seorang yang kerasukan, dan setan itu memasuki babi-babi. Masih ingat cerita itu kan? Jadi selepas kejadian itu banyak orang yang mengikuti Yesus, sampailah dia di tempat perempuan yang sakit pendarahan ini. Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Ketika dia menyentuh jubah, perempuan itu sembuh. Next. Kemudian dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Baik. Next. Dan kata Yesus, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Baik, yang seterusnya. Nah, apakah situasi yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini? Yang pertama, dia itu menderita oleh karena penyakit. Dia sudah 12 tahun menderita penyakit sakit pendarahan. Keadaannya semakin memburuk. Dia kehilangan tenaga. Situasi pertama yang dialami oleh perempuan ini. Saya percaya saudara setuju kalau saya katakan bahwa kesakitan yang dialami oleh tubuh badan kita ini adalah suatu penderitaan. Saya kasih contoh. Ada satu kali, ada seorang pribadi tengah baring karena dia sakit gigi. Lalu ada lagi seorang pribadi yang lain sedang baring, tapi dia tengah dengar lagu. Dan lagu yang dimainkan itu seperti ini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Jangan sambung. Saudara tahu apa respon, apa reaksi pribadi yang sedang sakit gigi? Mohon maaf bagi yang faham bahasa orang Sungai Tenged, pangkot seno. Kalau kamu tidak paham, tanya yang paham. Saudara, itu membuktikan bahwa kesakitan di dalam tubuh badan itu suatu penderitaan. Dan ini yang dialami oleh perempuan ini. Dia menderita kena penyakit dalam tubuh badannya. Next, situasi yang kedua yang dialami oleh perempuan ini, dia menderita kena masalah keuangannya. Kenapa? Karena dia sudah habiskan semuanya untuk berobat. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang ada di sini setuju bahwa masalah keuangan ini suatu penderitaan. Tapi mungkin ada juga di antara saudara yang ada di sini tidak setuju bahwa masalah keuangan ini suatu penderitaan. Karena saudara tidak pernah mengalaminya. Sebab itu berdoalah. Jangan berdoa untuk mengalaminya. Berdoalah supaya ketika mengalaminya Tuhan akan bagi jalan keluar. Amin. Saudara, jangan pernah bicara uang bukan segala-galanya kepada orang yang sedang melihat bekas menyimpan garam di dapurnya semakin berkurang, dan ketika habis dia tidak punya uang lagi untuk membelinya kembali, karena itu akan menambahkan penderitaan dalam hatinya.
Saudara jangan pernah bicara kepada orang bahwa uang bukan segala-galanya. Kepada orang yang berkongsi satu batang berus gigi dikongsi 5 orang, karena itu akan menambahkan penderitaannya. Sekalipun kita mau mengimani bahwa Tuhan ada di atas segala-galanya. Amin. Saudara jangan main-main dengan uang. Para remaja, saya mau tanya, setujukah para remaja bahwa masalah keuangan suatu penderitaan? Mana yang remaja di sini? Ini nih, setujukah? Syukur kau setuju. Kalau tidak, saya mau campaign ibu bapak, kamu coba jangan bagi kredit handphone anakmu 1 minggu 2 minggu kalau dia tidak memberontak. Saudara jangan main-main dengan keuangan. Ketika Yudas Iskariot menemui imam-imam kepala, dia bertanya, apa yang kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu? Alkitab mencatat Yudas Iskariot dibayar 30 uang perak. Sekalipun Alkitab mencatat bahwa itu dikembalikannya, tetapi pengkhianatan sudah terjadi. Saudara, ini yang dialami oleh perempuan ini. Dia sudah kehabisan semuanya. Situasi yang ketiga. Situasi yang dialami oleh perempuan ini, situasi yang ketiga ialah dia menderita secara rohani. Kenapa? Karena hukum pada waktu itu menyatakan dia adalah najis. Seperti mana yang dicatat di dalam Imamat 15 ayat 19. Kita tidak baca, tapi kamu boleh rujuk kemudian. Penyakit yang dialami oleh perempuan ini dinyatakan oleh hukum pada waktu itu dia adalah najis. Bukan hanya dia najis, tapi setiap benda, setiap orang yang dia sentuh itu akan menjadi najis. Tetapi kabar baik, ketika dia menyentuh Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan Yesus tidak menjadi najis, tapi perempuan ini disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Amin. Situasi yang dialami oleh perempuan ini, dia merasa malu. Bagaimana dia tidak merasa malu kalau dia sudah dinyatakan najis, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Dia tidak mendapat perhatian. Sepatutnya seorang yang sakit kita itu beri dorongan, sokongan kepada dia. Tidak boleh. Sentuhan tidak boleh. Ini yang dialami oleh perempuan ini. 3 situasi ini memerlukan dia perlu menggerakkan hati Tuhan. Nah saudara, bagaimana apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia menggerakkan hati Tuhan Yesus? Next. Tentu saja itu iman perempuan itu. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, cukupkah dengan iman? Bagaimana dengan firman Tuhan di dalam Yakobus? Next. Pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, tidak cukup dengan iman 28. Perempuan itu melakukan sesuatu tindakan yang saya namakan tindakan yang luar biasa. Next. Dia melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Apa tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Kenapa tindakannya itu sebagai tindakan yang saya namakan luar biasa? Di tengah kesakitan, di tengah kehilangan tenaga, di kerumunan banyak orang, bahkan dia sudah melanggar hukum pada waktu itu, mungkin saja dia akan dikenakan hukuman yang lain atas tindakannya itu, tetapi dia tidak peduli. Sudah, yang dia mau adalah
menyentuh jubah Tuhan Yesus. Hanya itu saja di pikirannya. Dia tidak pikir yang lain sudah. Itu saja. Saudara, inilah tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu. Suatu tindakan yang luar biasa. Dan apa hasilnya? Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, apakah perempuan itu berhenti di ayat 29? Ketika dia sudah mengalami kesembuhan, saudara, dia tidak berhenti di situ. Next. Ayat ke-33. Perempuan itu tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, dengar baik-baik. Andai kata Tuhan Yesus menyembuhkanmu, jangan berhenti setakat sembuh. Majulah, berjumpa dengan Tuhan Yesus dan beritahu Tuhan Yesus bahwa engkau sudah sembuh. Saudara, tidak sedikit yang kita dengar ketika kebangunan rohani, maju di depan didoakan, sembuh, puji Tuhan. Tetapi tidak juga sedikit yang kita dengar bahwa selepas 1 bulan, 2 bulan dia sakit. Dan tidak sedikit pula kita dengar laporannya bahwa dia tidak pergi gereja sudah. Ada lagu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Nanti kita akan nyanyi itu. Saudara, siapa tahu ketika kita melakukan tindakan yang luar biasa dengan iman, waktu Tuhan akan tiba bagimu. Tapi jangan berhenti setakat sembuh. Saudara, saya ada sedikit kesaksian, tapi bersaksi pribadi ini berat, saudara. Sebab kadang-kadang dicakap kita minta puji, tapi tidak apalah. Sebab ini saya punya deal dengan Tuhan, saya saksi sajalah. Saya terima Tuhan tahun 89. Terimanya dengan sungguh-sungguh. Kalau orang sungai di Sugut itu jarang tuh jalan kalau kau tidak dibekalkan dengan kayu macam-macam, kayu pelindung macam-macam. Ketika saya terima Tuhan, saya buang semuanya. Tapi ketika di tahun 94, di akhir tingkatan 4, masa cuti sekolah, saya tinggal di asrama dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di Beluran. Balik ke rumah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya batuk. Hari ketiga 1 pagi saya batuk dan buang kahak ke jendela, tinggu darah. Pergi tandas, kasih keluar ingus di hidung, darah. Dan berlarutan darah, batuk. Ada seorang makcik saya tinggal di rumah itu, dia dengar saya batuk. Dia cakap begini dalam bahasa Sungai Sugut. Au sendiang pengi ke dinasi peh, dia bilang. Lain batuknya itu maksudnya. Saya oke lagi ditegur begitu. Yang saya cepat-cepat balik ke asrama, disarankanlah saya pergi ke dukun berubat sebab mungkin kau dikasih kena orang. Kan sudah, iyalah sudah. Memang ada pasang surut kita punya ikut Tuhan, tapi kan kita sudah ambil keputusan ikut Tuhan. Saya kemas barang dan saya katakan kalau saya mati sekalipun saya tidak akan berobat dukun, saya balik ke asrama. Sampai di asrama berlarutan 1 minggu dan kemudian itu masuk kepada sukan sekolah.
Kalau saya buang ludah, saya tidak akan buang sembarang, saya akan cari rumput supaya orang tidak nampak ludah saya itu darah. Saudara, kalau kamu tahu ada obat batuk cap kelapa laut, saya beli itu dan saya masuk di bilik satu orang. Saya tidak pandai doa masa itu panjang-panjang, saya hanya katakan dengan Tuhan, Tuhan, kalau saya harus mati dengan penyakit saya ini, apakah tidak ada sesuatu yang saya boleh lakukan untuk Tuhan? Mungkin sebab itu sampai hari ini Tuhan buka jalan bagi saya untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu janji saya dengan Tuhan. Dan saya minum obat batuk cap kelapa laut itu ikut aturan. Saudara, saya sembuh, saya tidak ada pergi hospital masa itu, sebab kalau saya pergi hospital ditahan, saya takut ketinggalan sebab saya masuk ke tingkatan 5 untuk SPM. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mengalaminya lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Andai kata Tuhan sembuhkan, jangan berhenti setakat sembuh. Cari Tuhan Yesus, ceritakan bahwa engkau sudah sembuh, sama ada itu di depan kawan-kawan ataupun engkau dengan Tuhan saja. Saudara, next. Ada satu artikel saya jumpa. Perempuan tadi itu tidak dicatat namanya di dalam Alkitab, tidak ada namanya dicatat di dalam Alkitab. Tapi ketika saya membuat persiapan, ada satu artikel saya jumpa ini. Dia punya persoalan, siapakah Veronica? Veronica itu adalah seorang yang saleh di Yerusalem. Dan di dalam masa Tuhan Yesus itu jalan salib, nampaklah dia mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia diduga, di dalam artikel ini dia diduga adalah perempuan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Dan Injil itu mengatakan bahwa itu adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih giat berproduktiviti, kalau anakmu lahir tahun ini namakan dia Veronica, karena dia sabar menantikan waktu Tuhan. Saya tidak sempat, tutup kilang sudah. Andai kata saya jumpa ini sebelumnya, saya kasih nama. Yang belum lagi itu, ada peluang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau akhiri firman Tuhan ini dengan menceritakan 2 peristiwa lagi. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yang itu dicatat, next. Dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Secara ringkas saja ayat 1 itu menyatakan ada seorang yang buta sejak lahir. Dan ayat ke-7 itu menyatakan bahwa ketika orang yang buta sejak lahir itu mengikuti perintah Tuhan Yesus, akhirnya dia disembuhkan. Saya mau baca ayat yang ini sahaja, next. Ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Next. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Saudara, andai kata ada di antara saudara dan saudari yang di sini pagi ini sedang mengalami situasi sebagaimana yang dialami oleh umat Kristen Koptik,
ataupun mengalami situasi yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan, penderitaan itu, Tuhan Yesus menjawab bahwa bukan setiap penderitaan yang kita alami itu adalah akibat dosa, tetapi karena pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Dan ayat keempat, next. Dan kita harus menyatakan pekerjaan Dia itu selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari ini pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Andai kata ada di antara saudara dan saudari yang ada di sini mengalami situasi 1 atau situasi 2, Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya, bukan karena akibat dosa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Peristiwa yang kedua, next. Itu dicatat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-51. Ini ada seorang yang bernama Bartimius. Dia berteriak-teriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia berteriak, dia dihalang oleh orang-orang pada waktu itu supaya dia jangan berteriak. Tetapi ketika dia dihalang, dia akan berteriak lebih kuat lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sehingga ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudaraku yang kekasih, mungkin ada di antara saudara dan saudari yang ada di sini mengalami situasi yang tidak sama dengan umat Kristen Koptik, mengalami situasi yang tidak sama dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tapi hari ini Tuhan Yesus sedang bertanya, apakah yang kau mau aku perbuat bagimu? Sebagai contoh, mungkin ada di antara yang ada di sini, aku belum yakin dengan hidup yang kekal itu. Saudara, mari datang kepada gereja ini dan katakan dengan Tuhan bahwa engkau mau memiliki hidup yang kekal itu. Kalau ada yang belum mengambil keputusanmu hari ini, selagi ada kesempatan. Mungkin ada di antara saudara yang ada di sini mengalami situasi yang lain. Sebagai contoh, engkau sudah berumah tangga 1 tahun, 2 tahun, dan sudah punya keinginan untuk memiliki anak, tapi belum lagi. Tuhan sedang bertanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Jawab dengan Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau punya anak. Anak muda belia, mungkin engkau akan menjawab dengan Tuhan Yesus, Tuhan, lama sudah aku ini tiada juga pasanganku. Bagi tahu Tuhan. Anak-anak muda sedang menantikan SPM, STPM-mu. Beritahu Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau keputusanku cemerlang. Anak-anak Tuhan yang sedang berkarya di lapangan apapun juga, mungkin engkau mau mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau sukses di dalam lapanganku. Atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan, kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berhasil di dalam pelayananku. Saudara, hari ini Tuhan Yesus ada di sini, dia sedang bertanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Mari kita berdiri bersama. Saya mau mengundang tim pujian dan penyembahan. Kita mau menyanyi lagu Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Tapi siapa tahu ketika kita melakukan tindakan luar biasa, Tuhan tergerak hatinya untuk bertindak di pihak kita.